Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serina Aziza dengan NIM 19501091 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 1951D, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Psikologi Dakwah dengan tema Interaksi Psikologi Dai dan Mad'u. Langsung saja, definisi interaksi sendiri adalah suatu tindakan atau aksi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lainnya. Sedangkan interaksi psikologis dapat diartikan sebagai sebuah bentuk hubungan antara dua orang atau lebih, di mana tingkah laku seseorang dapat diubah oleh orang lain. Karena keberhasilan suatu dakwah dapat dilihat ketika mampu merubah seseorang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mampu menjauhi larangannya, dimulai dari aspek kehidupan, yaitu dari segi sosial terhadap sesama, lingkungan, ekonomi, psikologis, dan kebutuhan. Hal tersebut merupakan langkah awal yang harus diperhatikan oleh komunikator atau dai sebelum menyampaikan pesannya kepada komunikan atau mad'u agar tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan isi pesannya. Definisi dai sendiri adalah orang yang melaksanakan dakwah secara lisan maupun tulisan ataupun melakukan perbuatan yang baik secara individu, kelompok, organisasi, ataupun lembaga. Sedangkan mad'u adalah manusia yang menjadi mitra dakwah atau menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi psikologi antara dai dan mad'u. 1. Faktor imitasi. Faktor imitasi adalah faktor dasar atau interaksi sosial yang menyebabkan keseragaman dalam pandangan dan tingkah laku orang banyak. Yang dimaksud dengan faktor imitasi adalah seperti tiru-meniru dan ikut-ikutan. 2. Faktor sugesti, yaitu suatu proses di mana seorang individu dapat menerima cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. 3. Faktor identifikasi. Identifikasi berarti kecenderungan atau keinginan dalam diri untuk dijadikan sistem norma atau cita-cita seseorang. 4. Faktor simpati. Simpati merupakan proses sadar bagi diri manusia yang merasa simpati terhadap orang lain. Adapun bentuk-bentuk interaksi dai dan mad'u. Menurut Suharjono Swakanto ada 4 bentuk interaksi sosial, yaitu kerjasama, persaingan, pertentangan atau pertikaian, dan akomodasi atau penyesuaian diri. 1. Kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama orang perorangan atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. 2. Persaingan. Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang ada pada masa tertentu untuk menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau pertajam prasangka yang ada. 3. Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial di mana individu ataupun kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. 4. Akomodasi atau penyesuaian diri merupakan adanya perbedaan hingga timbul adaptasi dengan kelompok lain yang menimbulkan kerjasama yang baik. Selanjutnya adalah interaksi sosial dalam proses dakwah. Kegiatan dakwah adalah suatu proses sosial di mana dalam setiap proses dakwah terdapat faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu faktor dan faktor lainnya. Faktor tersebut adalah 1. Pelaksana dakwah atau dai. Dai merupakan kunci keberhasilan dari dakwah tersebut. 2. Objek dakwah atau mad'u. Mad'u merupakan sasaran dalam dakwah tersebut. 3. Lingkungan dakwah. Lingkungan dakwah adalah suatu faktor yang besar pengaruhnya bagi perkembangan sasaran dakwah, berupa individu ataupun kelompok, serta kebudayaan. 4. Media dakwah. Media dakwah adalah faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan dalam proses dakwah. 5. Tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah suatu faktor yang menjadi pedoman arah proses yang akan dilakukan atau dikendalikan secara sistematis dan konsisten. Kesimpulannya adalah interaksi adalah suatu bentuk hubungan antara dua orang atau lebih di mana tingkah laku seseorang dapat mempengaruhi tingkah laku orang lainnya dan dapat timbul berbagai dampak antara satu sama lainnya, baik itu dampak positif maupun negatif. Dalam kegiatan dakwah selalu terjadi interaksi sosial, yaitu hubungan antara dai dan mad'u. Interaksi psikologi dalam proses dakwah ini ditunjukkan untuk mempengaruhi mad'u yang akan membawa perubahan sikap atau tingkah laku, seperti mempererat tali persaudaraan dengan silaturahmi dan meneladani kepribadian yang baik dari sang dai.
Dengan demikian tujuan dakwah yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.